pelajaran dari Allah Ta'ala. Pelajaran, agar kita mau belajar sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya orang tabrakan kemudian ada jin darah ini, kerajaan jin, tidak ada. Tidak ada insya Allah. Jadi yang suka di YouTube di jalan tol ini itu bohong. Iya benar. Bohong itu. Jadi tidak ada. Semua kejadian yang fisik dan sesuatu yang bisa ngambil nyawa orang itu bukan kerjaan jin, itu Allah beneran. Allah mengizinkan istilahnya. Karena kesalahan yang orang itu lakukan. Iya, nggak mungkin enggak. Karena Allah juga melihat yang ibaratnya orang-orang non Muslim aja yang baik-baik, lemah lembut, ya sehat-sehat aja. Tapi yang non Muslim yang emosional, ya sama dengan Islam. Ya keok dia pasti, cuma beda aja. Ya kalau di sana memang ya begitu, yang di sini ya mengingat aja bahwa kamu masih ada dosa ini seperti itu. Jadi nanti titip pesan sama temanmu bahwa anakmu insya Allah itu dari satu penebalan dinding rahim itu insya Allah dari menolak ayahnya. Gitu ya. Nah, kamu bisa tanya, emang masalah apa sih kok kamu selalu ditolak? Nanti bisa cerita kok. Bisa cerita. Nggak tahunya temanmu ngomong, aku itu pengen nikah lagi. Ya nolak anaknya pasti. Jadi sebenarnya yang awal-awal mesti introspeksi orang tua atau si anaknya ini Pak? Ya kan, ini di sini kan saya tidak tahu nih persoalannya apa, tapi kan saya tahu tentang kejadian itu. Betul. Kejadian itu analisa saya adalah anaknya menolak bapaknya. Menolak dengan marah pasti. Bukan menolak hanya diem. Kalau menolak diem, efeknya itu panjang, lama, puluhan tahun. Tapi kalau menolak itu dengan emosional, cepat. Apalagi kalau anaknya itu sholatnya tertib. Ini hanya umpamanya temenmu itu nggak taunya yang laki-laki itu, bapaknya itu yang laki-laki itu dia pengen nikah. Nah jelas ya anaknya kan nggak siap kalau lihat bapaknya nikah kan gitu. Jadi menolak ayahnya ini, kalau kata menolak kan artinya ada sesuatu dari ayahnya yang disampaikan. Iya. Menolak anak. Iya. Ataukah si anak ini udah terlanjur atau udah kadung nggak suka sama ayahnya, jadi apa aja dia ditolak? Nggak seperti itu ya? Kalau itu menolak itu kan ya itu bisa seperti itu juga bisa. Tetapi kalau ini langsung kemudian umpama kalau saya menghadapi kasus seperti itu saya tanyain. Kalau ketemu sama anaknya sih bisa lebih gampang. Lebih gampang. Oh menolak papamu di mana, di posisi apa? Gitu. Nanti dia cerita. Gitu loh. Jadi ini ada penolakan si anak kepada dan dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya itu dia nolak, cuma nggak tahu nolaknya apa. Nah karena kamu kasusnya itu cerita seperti itu ya masih ngambang walaupun sebenarnya udah mulai ketemu. Tinggal kamu nanti tanya, anakmu itu menolak kamu, masalahnya apa? Nah, nanti dia bisa cengar-cengir kok itu. Mudah-mudahan nanti teman saya mau bercerita jujur gitu. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Iya, gitu. Jadi biasanya gitu menolak itu seperti tapi menolak kalau hanya cuma ngomong biasa ya biasa aja, waktunya masih panjang. Dari pengalaman Pak Ustadz ini yang Pak Ustadz sering ini, apakah memang Allah memberikan kesembuhan setelah Pak Ustadz beri nasihat seperti itu Pak Ustadz? Jadi kalau dia itu baru sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ya atau 5 bulan lah, insya Allah masih, kalau si anaknya nurut dengan nasihat saya, di mana nasihat saya itu kan memang nasihat yang memang ya dari Quran dalam hadis gitu-gitu. Kalau dia nurut ya insya Allah Allah memberikan jalan keluarnya dengan mulai berhenti seperti itu. Saya pernah itu jadi nanganin seseorang, dia blooding sudah muda nih Pak, bulan. Anak muda nih Pak. Ya kalau dibilang anak muda ya enggak lah. Blooding itu udah hampir 3 bulan, 3 bulanan blooding ya. Enggak berhenti. Saya cuma ngomong umur udah di atas 45 ini berarti biasanya dengan suaminya. Nah, kalau dengan suami bisa Pak Ustadz? Bisa. Kalau jengkelnya sejak menikah kan bisa.
Loh kan bisa. Waduh. Loh suaminya itu kaku, loh ya bisa. Bisa ya. Kalau umpamanya ini umpama ya, kamu punya istri kaku, Ya. diajak ngomong susah, loh kamu bisa bludak. Kebalik ya. Kebalik ya. Jadi kalau umpamanya istrimu, kamu itu kaku, mau diajak ngomong ini, pokoknya kesannya itu kalau kamu itu ngomong sama istrimu, itu istri itu salah terus. Lah kan dia nyimpen marah. Benar. Kecuali istrimu jengkel terus hilang, nah. Hilang maksudnya marahnya langsung cepat hilang gitu ya. Nah itu bloodingnya lama. Tapi kalau marahnya itu tuh berkepanjangan terus dari mulai nikah seperti itu, wah blooding beneran itu. Dan itu bisa menjadikan jalan menuju kanker. Seperti itu sebenarnya. Tapi dilihat ya nanti. Nah di situ blooding insya Allah dari sana. Tapi bukan bloodingnya ya, penebalan dinding rahim insya Allah itu dengan ayahnya. Karena blooding itu bisa aja dengan ibunya juga bisa. Ya bisa aja itu emosional sesaat ya marah ngomel-ngomel itu dengan ibunya bisa. Itu nanti dapatnya ya kanker leher rahim atau kanker serviks istilahnya. Makanya nanti titip pesan sama temenmu bahwa itu dari dia menolak ayahnya. Nah, tinggal nanti dikorek emang marah kenapa nolak kamu kenapa gitu. Udah jujur aja. Nanti kan dia akan ngomong kalau kamu nggak jujur ya nggak bisa. Kemudian dinasehati anaknya, kemudian saling minta maaf dan ayahnya ridho kepada anaknya jangan cengeng. Insya Allah mudah-mudahan anaknya diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa sembuh normal. Kalau nggak percaya saya tak suruh ketemu Pak Ustadz aja. Jadi seperti itu nanti disampaikan aja. Caranya gimana ya si anaknya itu nanti minta maaf kepada ayahnya setiap hari 2 kali pagi malam dan tulus untuk berubah. Dan ayahnya nanti kalau memang ini umpamanya benar gini ayahnya itu umpamanya temenmu itu memang benar mau nikah ini kalau cerita ini benar gitu ya. Ya harus dinasihati, hati-hati seperti kayak gitu. Ya, gimana caranya anak itu tidak emosional waktu itu ya gimana caranya lah kan gitu ya. Tapi bapaknya tetap menikah gitu maksudnya Pak Ustadz? Nah, saya nggak perlu dibicarain di sini gitu ya. Tapi intinya kan sakitnya dulu aja. Baik. Ya disampaikan seperti itu. Mohon ampun terus menerus kepada Allah Ta'ala, minta maaf pada bapaknya dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi semata-mata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi obat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.